Beberapa waktu yang lalu, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin memamerkan jalan tol yang rajin dibangun oleh Presiden RI Joko Widodo yang kini panjangnya telah menembus lebih dari 2.800 km. Selengkapnya, kita akan bahas dalam ambisi Jokowi bangun ribuan kilometer jalan tol. Ya, kita ke slide pertama. Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mengungkapkan pertumbuhan pembangunan jalan tol dalam periode Jokowi Ma'ruf Amin pada 9 tahun terakhir mengalami pertumbuhan signifikan. Saat ini telah terbangun 2.893 km jalan tol di seluruh Indonesia. Pada saat meresmikan tol Cimanggis-Cibitung di Kabupaten Bogor Selasa 9 Juli yang lalu, Wapres Ma'ruf Amin ini mengatakan pembangunan jalan tol selama 9 tahun terakhir meningkat signifikan mencapai lebih dari 13% per tahun. Saat ini panjang jalan tol di Indonesia mencapai 2.893 km yang sebagian besar ada di Jawa dan Sumatera, sisanya di Kalimantan, Sulawesi, dan Bali. Nah, selain itu, Wapres juga mengatakan pembangunan jalan tol dilakukan untuk mewujudkan konektivitas nasional dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dan perluasan pemerataan pembangunan nasional. Ia juga menekankan bahwa tol dapat mempercepat distribusi barang dan jasa, mengurangi biaya logistik dan kemacetan, serta membuka peluang investasi baru yang pada akhirnya akan berdampak pada kesejahteraan rakyat. Ya, lantas di mana sajakah persebaran jalan tol tersebut? Kita akan bahas pada slide berikutnya. Ya, jadi dengan luas daratan yang mencapai 2 juta kilometer persegi, saat ini jalan tol yang ada di Indonesia tersebar di hampir semua pulau-pulau besar yang ada, mulai dari Jawa, Bali, Sumatera, Sulawesi, dan juga Kalimantan. Hanya gugusan Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua saja yang belum memiliki jalan tol di Indonesia. Paling banyak tol ini dibangun di Pulau Jawa dengan total panjang ruas ini hingga mencapai 1.782,47 km yang sudah dibangun dan juga dioperasikan. Nah, kemudian yang kedua ini di Pulau Bali yang mencapai panjangnya 10,07 km dan di Sumatera juga ada sebesar atau sepanjang 941,75 km. Tak hanya itu, di Pulau Kalimantan juga sudah ada tol ini sepanjang 97,27 km yang dibangun dan juga dioperasikan. Terakhir di Sulawesi ini panjangnya mencapai 61,46 km. Nah, Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT Kementerian PUPR menyebutkan ada sekitar 52 badan usaha yang mengoperasikan 73 ruas tol yang ada di Indonesia. Selain itu, fakta menariknya dari total 2.893 km jalan tol tersebut, Presiden Jokowi sendiri membangun hingga 2.113 km. Artinya, selama hampir 10 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi, pemerintahan Presiden Jokowi membangun sekitar 72,6% dari seluruh jalan tol yang ada di Indonesia saat ini. Nah, di sisi lain, pembangunan tol paling masif terjadi pada ruas jaringan jalan tol di Trans Jawa serta di Trans Sumatera. Kemudian sisanya juga tersebar di wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan juga Bali. Lantas dari manakah dana membangun tol ribuan kilometer tersebut? Langsung saja kita bahas pada slide berikutnya. Ya, dana yang pertama adalah tentu saja dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ini menyampaikan bahwa dalam 10 tahun terakhir APBN telah mendukung pembangunan infrastruktur yang signifikan termasuk jalan tol. Dia mengatakan APBN menjadi sumber pendanaan yang penting dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama ini baik fisik maupun non-fisik. Sri Mulyani juga menjelaskan di bidang infrastruktur, APBN telah menciptakan penambahan jalan tol sepanjang 1.938 km dalam 10 tahun terakhir. Dan jalan nasional non-tol sepanjang 4.574 km. Sebagai contoh, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan kebutuhan pendanaan infrastruktur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2020-2024 mencapai 6.445 triliun rupiah. Sedangkan pembiayaan untuk pembangunan tol sisanya adalah melalui investasi dan juga utang. Ya, pemirsa, fasilitas infrastruktur, salah satunya seperti jalan tol, tentu akan meningkatkan aksesibilitas ke pusat ekonomi, kawasan industri, dan juga pariwisata. Hal ini penting untuk mendukung keberlanjutan industri dan daya saing Indonesia. Semoga pemerintahan selanjutnya dapat terus meningkatkan pembangunan jalan tol guna menyambung konektivitas nasional demi pemerataan ekonomi ke seluruh pelosok negeri.